Yoho minasan, mari kita lanjutkan alur cerita anime Mushoku Tensei Isekai Itara Honki. Setelah sebelumnya ada sebuah bencana yang tak terduga terjadi, kini Rudeus tersadar dengan wujudnya sebelum bereinkarnasi. Rudeus dihampiri oleh seorang dewa. Dewa itu bernama Hitogami atau dewa manusia. Sifat dewa ini agak ngeselin. Meskipun begitu, Hitogami memberikan sebuah ramalan ke Rudeus. Ramalannya menyuruh Rudeus untuk bergantung ke orang yang menyelamatkannya. Lalu kemudian bantulah orang tersebut. Begitu Rudeus sadar dirinya melihat sosok yang menyelamatkannya. Sosok itu berambut hijau dan memiliki permata di dahinya. Dia adalah salah satu iblis terjahat dari suku Spert. Nama iblis itu adalah Ruijerd Superdia. Meski awalnya takut, Rudeus akhirnya bisa mengerti kalau tahayul tentang suku Spert hanyalah sebuah kesalahpahaman. Eris yang sadar langsung ketakutan setengah mati. Namun setelah dijelaskan, Eris akhirnya mengerti. Oh iya, Rudeus dan Eris saat ini berada di benua iblis. Kemudian Ruijerd mengantar Rudeus dan Eris menuju ke desa suku iblis terdekat. Ruijerd meminta tolong ke temannya yang bernama Rowin untuk membantu anak-anak ini. Suku iblis dengan kemampuan telepati ini bernama suku Migurt. Untungnya Rudeus bisa menggunakan bahasa dewa iblis. Jadi berkomunikasi dengan mereka tidak ada kendala. Kepala suku Migurt sempat menyinggung tentang kalung yang Rudeus pakai. Rudeus memberitahu jika kalung ini dari gurunya yang bernama Roxy. Dan ternyata suku Migurt ini adalah kampung halamannya Roxy. Lalu Rowin itu adalah ayahnya Roxy. Setelah Rudeus berdiskusi dengan Ruijerd dan kepala suku Migurt, Rudeus jadi paham kenapa Hitogami memberikan ramalan seperti itu. Rudeus mendapatkan sebuah fakta kalau selama ini tahayul tentang suku Spert adalah konspirasi Laples. Mengetahui kebenaran itu, Rudeus jadi bertekad membantu Ruijerd untuk membersihkan nama baik suku Spert. Keesokan harinya Rudeus, Eris dan Ruijerd memulai perjalanan mereka untuk kembali ke rumah. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, akhirnya Rudeus, Eris dan Ruijerd sampai di kota Rikarisu. Namun terdapat masalah, Ruijerd tak bisa masuk ke kota tersebut. Warga kota tersebut menyebut suku Spert dengan nama Deten. Untungnya Rudeus bisa mengakali menggunakan otaknya, sehingga Ruijerd bisa masuk ke kota dengan mudah. Kemudian Rudeus mendaftar ke guild petualang dengan nama Party Deten. Kemudian saat Rudeus istirahat, dia kembali ditemui oleh Hitogami. Hitogami memberi saran lagi ke Rudeus. Rudeus disuruh untuk menerima pekerjaan mencari anak kucing yang hilang. Tak lama Rudeus terbangun, namun ia melihat Eris yang masih terjaga. Rudeus mencoba untuk menenangkan Eris. Keesokan harinya Rudeus dan partinya menjalankan misi pencarian kucing yang hilang. Untungnya Ruijerd memiliki kekuatan dari batu permata di dahinya. Batu itu seperti mata ketiga yang bisa mencari sesuatu. Lalu Ruijerd menemukan tempat di mana kucing itu berada. Tetapi anehnya kucing itu seperti ditangkap oleh seseorang. Tak lama ada yang masuk ke dalam tempat itu. Karena menduga ini adalah tindakan kejahatan, Rudeus dan partinya bertindak cepat meringkus mereka. Rudeus mencoba untuk menginterogasi mereka, tapi karena tindakan salah satu dari mereka membuat Ruijerd jadi marah dan bertindak. Rudeus agak syok melihat Ruijerd dengan entengnya melibas salah satu dari mereka. Eris juga mencoba memberitahu Ruijerd kalau sikapnya yang begitu membuatnya jadi dibenci orang lain.
Rupanya kelompok ini sengaja menculik hewan-hewan supaya selalu mendapat uang dari guild petualang. Simpelnya, jika ada kerjaan maka uang akan lancar. Dan jika tak ada kerjaan kita buat pekerjaan. Ruijerd sempat ingin menghabisi mereka semua tapi Rudeus menghentikannya. Rudeus berpikir untuk bertukar pekerjaan dengan mereka sebagai imbalannya mereka tidak akan dilaporkan ke guild. Ruijerd sempat tak setuju dengan cara Rudeus tapi setelah didesak oleh Eris akhirnya Ruijerd luluh juga. Sementara itu cerita beralih ke Roxy yang mengunjungi tempat bencana terjadi. Roxy berusaha mencari tahu tentang keberadaan Rudeus. Untungnya Rudeus masih dinyatakan hilang dan belum tewas. Kemudian Roxy tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh Paul. Dan kebetulan juga ada dua mantan rekan Paul yang melihatnya juga. Sementara itu Rudeus sedang menjalankan misi untuk menyelidiki monster misterius di hutan fosil batu. Begitu sampai di hutan fosil batu ternyata ada dua party juga yang mendapatkan misi yang sama. Akhirnya mereka sepakat untuk berpencar mencari monster misterius itu masing-masing. Saat ingin berpencar Ruijerd meminta ke Rudeus untuk mengikuti party anak-anak itu. Rudeus akhirnya menyetujui saran dari Ruijerd. Benar saja party anak kecil itu diserang oleh dua monster sekaligus. Rudeus sempat menahan Ruijerd untuk bertindak karena itu bukan situasi mendesak. Tapi alhasil Eris dan Ruijerd langsung melesat maju. Mereka berdua melibas dua monster itu dengan cepat. Sementara Rudeus hanya bisa terdiam melihat ada yang tewas. Ruijerd sempat marah karena tindakan Rudeus yang menahannya. Tapi salah satu dari party anak kecil itu bisa menenangkan Ruijerd. Ya memang semua kejadian ini terlihat seperti salah Rudeus. Tapi kita enggak bisa sepenuhnya menyalahkan Rudeus juga. Lalu party Rudeus mendengar ada pertarungan terjadi. Ternyata monster misterius itu adalah Rehut Cobra. Berbeda dengan sebelumnya kini Rudeus bisa dengan cepat mengambil keputusan. Akhirnya dengan kerjasama yang sangat epik Rehut Cobra berhasil dikalahkan. Setelah semua kejadian yang menimpa party Rudeus, kini Rudeus harus berurusan dengan salah satu petualang yang bernama Nokopara. Nokopara mengetahui kalau Rudeus melakukan kecurangan. Nokopara menawarkan sebuah perjanjian dengan Rudeus. Nokopara ingin penghasilan party Rudeus selama 1 bulan untuknya. Baru kali ini Rudeus terpojok dan tak bisa berpikir jernih seperti biasanya. Tapi ada satu tujuan Rudeus yang takkan berubah yaitu bisa mengantar Eris pulang. Rudeus berniat mengeluarkan sihir Cumulonimbus dan membanjiri kota ini. Tapi Ruijerd bisa tahu kalau Rudeus akan bertindak nekat. Akhirnya Ruijerd membeberkan identitasnya. Nokopara langsung gelagapan karena ketakutan. Ruijerd mengancam Nokopara dengan sangat menakutkan. Setelah itu Ruijerd langsung pergi begitu saja. Di malam harinya Rudeus dan Eris mencari Ruijerd di luar kota. Untungnya mereka berhasil menemukan Ruijerd yang bersembunyi. Kemudian Rudeus berbicara dengan Ruijerd secara empat mata. Rudeus dan Ruijerd saling meminta maaf karena perbuatan masing-masing. Tapi akhirnya Ruijerd bisa mengerti kenapa Rudeus bertindak begitu. Rudeus juga mengerti dengan tekad dari Ruijerd. Keesokan harinya Rudeus terkejut dengan Ruijerd yang memangkas abis rambutnya. Tapi karena itu Rudeus jadi mendapatkan ide untuk menyembunyikan identitas Ruijerd. Lalu perjalanan Rudeus dan party Dead End berlanjut. Sampai akhirnya mereka berhasil sampai di kota iblis yang ada pelabuhannya. Tapi di sisi lain ternyata Roxy dan dua mantan rekan Paul ternyata juga mengunjungi kota yang sama dengan Rudeus. Dan berakhirlah alur cerita anime Mushoku Tensei Isekai Itara Honki. Bagi kalian yang ingin nonton season 2-nya sudah tersedia kok, tinggal ditonton aja.